Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dada Cantika terasa sesak mendengarnya. Ikatan batin antara Anan dan mantan suaminya begitu kuat. Tegar bisa merasakan keberadaan Dedi kandungnya. Meski mereka tak saling kenal, lantas apa yang akan ia lakukan sekarang? Sulit. Semuanya semakin sulit untuk dicerna akal sehat. Begitu juga dengan Samir. Semakin was-was mendengar cerita barusan. Apa yang terjadi setelah ini? Jika mereka saling tahu, akankah rahasia yang berusaha ia tutupi dengan istrinya akan segera terbongkar? Samir tidak ingin semuanya itu terjadi. Rasa sayangnya terhadap Tegar sama seperti sayangnya kepada putra kandungnya. Tak pernah membeda-bedakan mereka. Juga tak bisa kehilangan keduanya. Sayang, ucap Samir, duduk berjongkok mensejajarkan diri. Memandang lekat wajah ketakutan putranya itu. Semua yang kamu mimpikan gak akan terjadi. Dedi gak akan pernah pergi tinggalin kamu. Sambung Nathan, memeluknya. Membawa tubuh gembul Tegar ke dalam dekapannya. Sedangkan Cantika tak dapat lagi menyembunyikan kerisauannya. Dedi janji ya? Balas Tegar, menunjukkan jari kelingkingnya. Iya, sayang. Sekarang Tegar bobok lagi ya, sayang. Samir membalasnya, lalu merapihkan kembali selimut milik Tegar. Menyuruh anak itu untuk tidur lagi. Tegar begitu menurut pada dedinya. Setiap apa yang diminta atau dikatakan oleh Samir, sekalipun tak pernah ia bantah. Karena itu, Samir begitu menyayanginya, bahkan takut kehilangannya. Setelah memastikan Tegar tidur, Samir menenangkan istrinya yang nampak kalut. Sedang berada dalam dekapan putrinya. Cantika masih syok atas kejadian barusan. Kita keluar ya? Samir mengambil alih kerjaan Andira, menuntun istrinya sampai ke ruang tengah. Mereka melanjutkan percakapannya di ruangan itu. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Samir bahkan sudah mengerahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaan. Seharusnya Cantika tidak setakut ini. Tidak mungkin juga Nathan akan menyakiti anaknya. Hanya saja ia tetap tidak rela berbagi kasih dengan pecundang yang sudah hancurkan semua. Yang pernah goreskan luka menganga di hatinya. Dira pamit ya? Besok Dira Harwa berangkat pagi ke resto. Ada pesanan paket catering untuk perusahaan Mahardika. Ucap Andira mencium punggung tangan papinya, juga ke Cantika. Mi, don't worry ya. Ada Dedi yang gak mungkin membiarkan Nathan mengganggu. Kamu yakin mau pulang? Andira mengangguk. Gimana lagi? Dira gak mungkin berangkat dari sini. Bisa-bisa telat dong. Ini proyek besar loh. Ini perdana lo dapat proyek besar ini. 300 porsi untuk makan siang. Dan Dira dapat bocoran. Kalau menu kita sesuai di lidah mereka, mereka bakal pesan terus ke resto kita. Jawab Andira penuh semangat. Karena saat ini restonya sedang naik daun dan sering mendapat pesanan dalam jumlah besar. Ya udah, tapi kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Papi doakan yang terbaik buat kamu dan Fajri. Sahut Samir. Wanita itu mengangguk dan lekas pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar, Cantika sudah jauh lebih tenang. Samir begitu bisa merubah mood istrinya yang sedang buruk itu menjadi penuh semangat. Tak ada alasan bagi Cantika untuk merasakan kegalauan atas apa yang belum terjadi. Saat ini yang mereka butuhkan adalah me time berdua. Cantika rebahan di atas dada suaminya, sambil diusap-usap lembut rambutnya oleh Samir. Yang, Kiva sama Tegar kan udah gede. Ujar Samir. Cantika mencium bau-bau yang gak beres dari suaminya itu, sampai ia mendongakkan wajahnya. Sangat dekat dengan wajah suaminya. Kamu gak pengen apa? Punya anak cewek? Tanya Samir. Ragu-ragu. Takut dirinya salah paham. Kita buat anak cewek yuk. Gak usah KB ya. Dilepas aja ya. Nambah satu lagi. Mudah-mudahan dapat cewek. Sambuk nyenyir kuda suaminya itu. Menatapnya penuh harap. Kan lucu tuh. Antara kalau mereka dewasa. Anak gadis kita punya 2 bodyguard 2 abangnya. Cantika diam sejenak. Sedetik kemudian ia mulai berpikir, membenarkan perkataan suaminya. Lagi pula,
Siapa sih yang gak kepengen punya anak cewek? Di saat ia sudah punya 2 anak cowok. Jiwa perempuannya juga pasti menginginkan itu. Akan tetapi jika ingat idamnya itu, terkadang membuatnya malas hamil lagi. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh ibu-ibu di luar sana. Kita buat ya, Yang. Ajak Samir lagi, membujuknya agar tidak meminum pil KB yang baru saja diambilnya dari laci. Samir menyusulnya, membuang benda itu ke kotak sampah. Kita lakukan dengan bismillah. Semoga dapat cewek. Samir mulai meraba-raba bagian tubuh sensitif istrinya. Seperti biasa berikan rangsangan agar Cantika sedikit rileks menikmati permainan mereka. Malam itu Cantika lebih banyak diam, menerima serangan dari sang suami yang entah mengapa semakin agresif dilihatnya. Bahkan deru napasnya saja terdengar kasar, seperti singa kelaparan yang baru saja dapat mangsa. Ia perlakukan Cantika layaknya seorang putri raja yang mendapatkan segalanya. "Are you ready, baby?" Sahut Cantika dengan suara paronya, bersiap menerima tongkat sakti milik suaminya bekerja di dalam sana. Berbagai gaya dilakukan, bahkan durasinya lebih lama dari biasa. Cantika sampai mencapai klimasnya beberapa kali, barulah Samir menyudahi permainannya. Lolongan panjang menjadi tanda akhir dari petualangan yang menyenangkan itu. Sesudahnya, ia kecup wajah istrinya berulang kali. Tubuh Cantika seperti baru saja terlindas truk tronton. Semakin matang usia suaminya, semakin menggebu gairah bercintanya. Ia sudahi aktivitas itu dengan mandi wajib, setelahnya terlelap karena lelah. Andira nekat mengendarai mobilnya sendiri malam itu. Padahal supir papinya sudah menawarkan diri untuk mengantarnya, tetap saja wanita itu menolak dengan alasan ingin menikmati malam itu seorang diri. Ya, seperti itulah yang ia rasakan saat ini. Andira membayangkan kisah hidupnya akan sebaik ini setelah lepas dari mantan suaminya. Padahal ia tak pernah sanggup bermimpi akan mendapatkan kebahagiaan setelah perpisahan itu. Nyatanya ia salah. Seorang lelaki begitu tulus menerimanya apa adanya, tanpa pedulikan kekurangannya yang susah memiliki keturunan. Lamunannya buyar saat tiba-tiba mobilnya berhenti di tengah-tengah jalan. Andira panik dan berusaha lakukan sebisanya. "Ya Allah, kok mogok sih?" keluhnya. Panik. Mana udah malam, kan gak ada bengkel di dekat sini. Ia memutuskan turun untuk mengeceknya langsung. Astaga, banyak kempes. Kok bisa sih? Padahal mobil baru. Sangat tidak mungkin ia mencari kendaraan umum di tempat itu. Sedangkan ojek online yang aktif di sekitar tempat itu juga jaraknya agak jauh. Andira tidak mungkin memesan ojol dan menunggu sendirian di tempat itu. "Fajri, tolong jemput aku ya." Ia menelpon Fajri agar menjemputnya di tempat itu. Mengingat toko kue tunangannya itu tak jauh dari tempat mobilnya mogok. "Kamu masih di toko atau udah pulang?" "Iya, sayang. Bentar lagi aku sampai kok di tempat kamu. Kebetulan aku baru antar Bibi, masih mau ke toko sih." "Tunggu bentar ya." Andira mematikan HP-nya, usai membalas ucapan tunangannya barusan, dan lebih memilih menunggu di dalam mobil. Saat akan membuka pintunya lagi, seseorang memanggilnya dari belakang. "Andira!" panggil seseorang ragu-ragu.